Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Angelina Sina dan Danesa Prisija akan menjelaskan tentang kalkulasi biaya pesanan atau job order costing. Pokok-pokok pembahasan kami yakni yang pertama, kalkulasi biaya pesanan model tradisional, yang kedua, kalkulasi biaya pesanan model Activity Based Costing atau ABC, yang ketiga, kartu pesanan, yang keempat, teknik penyajian kalkulasi biaya pesanan, yang kelima, ilustrasi job order costing, yang keenam, keputusan manajemen. Kalkulasi biaya pesanan. Apa itu kalkulasi biaya pesanan atau job order costing? Kalkulasi biaya pesanan atau job order costing merupakan salah satu metode perhitungan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produksi pada suatu perusahaan yang berdasarkan pada sistem order atau pesanan. Dalam sistem ini, perhitungan biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah. Jadi, jika suatu pesanan telah diterima, pabrik atau perusahaan akan membuat produk sesuai dengan masing-masing pesanan. Di sini, kalkulasi biaya pesanan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kalkulasi biaya pesanan model tradisional atau job costing, dan yang kedua, ada kalkulasi biaya pesanan model Activity Based Costing atau ABC. Yang pertama, kita akan membahas tentang kalkulasi biaya pesanan model tradisional atau job costing. Kalkulasi biaya pesanan model tradisional atau job costing merupakan perhitungan biaya produk dengan membebankan biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk, dan biaya overhead dibebankan dengan menggunakan penggerak aktivitas unit. Pada metode tradisional dapat disebut juga dengan metode perhitungan berdasarkan unit. Alokasi biaya overhead pabrik dalam metode tradisional didasarkan pada jam tenaga kerja langsung atau jam kerja mesin, atau juga hanya didasarkan pada volume produksi barang. Mengapa? Dikarenakan masing-masing produk menghasilkan biaya overhead pabrik yang berbeda-beda. Maka saat menentukan harga pokok produksi, biasanya akan tidak akurat atau akan terjadi distorsi atau kesalahan saat menentukan harga pokok produksi per unit barangnya. Berikutnya yaitu cara menghitung job costing. Yang pertama, hitung bahan langsung, yaitu semua bahan mentah yang masuk ke produk. Yang kedua, hitung tenaga kerja langsung, yaitu berupa upah pekerja dengan peran langsung dalam proyek. Yang ketiga, tentukan biaya overhead, yaitu semua biaya tidak langsung yang masuk ke proyek. Untuk mencari rumus tarif overhead tradisional adalah dengan biaya overhead dibagi penggerak aktivitas. Yang keempat, menentukan alokasi biaya overhead, yaitu dengan tarif overhead dikalikan penggerak aktivitas. Yang kelima, jumlahkan bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead untuk mencari biaya pekerjaan. Slide berikutnya kami akan menjelaskan tentang manfaat job costing. Yang pertama, menentukan harga jual. Perusahaan bisa menentukan harga jual berapa yang sesuai karena dari awal biaya produksinya sudah ketahuan dengan jelas, sehingga keuntungan yang didapat bisa disesuaikan dengan biaya produksi. Yang kedua, bahan pertimbangan menerima dan menolak pesanan. Biaya ini akan mengetahui berapa besar biaya produksi yang dihasilkan dari besarnya biaya pesanan. Apabila modal dirasa terlalu jauh dan tidak bisa mengcover pesanan yang dibutuhkan, maka perusahaan bisa menentukan apakah ingin menerima atau menolak pesanan tersebut, tapi berdasarkan pertimbangan yang matang. Yang ketiga, memantau penerapan biaya produksi. Pengusaha bisa memantau biaya produksi melalui tracking yang jelas berdasarkan pesanan yang ingin dibuat. Penerapan biaya produksi yang baik juga akan membantu pengusaha dalam perhitungan hal lain seperti keefektifan waktu. Yang keempat, pemisahan keuntungan yang jelas. Ketika hasil penjual sudah ditetapkan, pengusaha bisa langsung mengelompokkannya menjadi laba dengan cara mengurangi keuntungan yang didapat dengan biaya produksi yang sebelumnya dibuat. Kemudian yang kelima, dapat membandingkan laba setiap penyelesaian pekerjaan.
Terkait dengan pemisahan keuntungan yang jelas, bisa menjadi tolak ukur sekalian sebagai laporan keuangan secara tidak langsung. Yang keenam, sebelumnya saya mohon maaf ya kalau ada gangguan suara dari luar kayak gini. Kemudian yang keenam, mempermudah mengetahui kesalahan yang terjadi pada proses pekerjaan. Apabila terjadi pembengkakan biaya yang dirasa tidak normal, maka bisa diketahui dengan cepat dan diperbaiki sehingga permasalahan tersebut tidak berlarut-larut. Yang ketujuh, menentukan beban produksi. Beban produksi bisa diketahui karena beban pesanan. Jadi, saat pengusaha menerima pesanan, pengusaha bisa langsung memprediksi apa saja yang akan menjadi kesulitannya. Kemudian yang kedelapan, membandingkan biaya aktual. Biaya aktual yang terjadi dibandingkan dengan biaya yang telah ditentukan. Dengan cara ini, tindakan dapat diambil untuk mengendalikan overhead berlebihan yang terjadi. Kemudian yang kesembilan, menyiapkan analisis tren. Analisis tren dapat disiapkan melalui kompilasi biaya historis atau biaya yang sebelumnya sudah pernah terjadi dan diterapkan sebagai penentuan biaya pekerjaan. Dengan begitu, penentuan biaya selanjutnya menjadi lebih mudah dan realistis untuk pekerjaan selanjutnya, sehingga meminimalisir terjadinya kesayangan hitung pada pesanan yang selanjutnya. Yang kedua, kita akan masuk ke kalkulasi biaya pesanan model Activity Based Costing atau ABC. Kalkulasi biaya pesanan model Activity Based Costing merupakan metode yang bisa digunakan untuk menghitung setiap biaya yang dikeluarkan pada masing-masing aktivitas dengan alokasi yang berbeda-beda pada setiap aktivitasnya. Metode ABC ini juga mampu digunakan untuk menentukan biaya produk secara objektif karena mampu mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat. Pada metode ABC, overhead, biaya variabel, dan produksi memiliki hubungan. Adapun cara menghitung activity based costing. Yang pertama, kita akan mencari total biaya utama, yaitu dengan biaya utama dikalikan volume produksi. Yang kedua, mencari total biaya overhead, yaitu biaya overhead dikalikan volume produksi. Yang ketiga, mencari harga per unit, yaitu dengan seluruh biaya utama ditambah seluruh biaya overhead. Nah, yang keempat, untuk mencari jumlah unit yang diproduksi atau harga per unit, yaitu dengan total biaya utama ditambah total biaya overhead dikalikan dengan jumlah unit yang diproduksi, atau sama dengan biaya utama volume dikalikan volume produksi ditambah dengan biaya overhead dikalikan volume produksi dan dikalikan lagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Berikutnya yaitu manfaat dari activity based costing. Yang pertama, metode ABC dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Dengan melakukan perhitungan menggunakan metode ABC, maka akan lebih mempermudah perusahaan dalam hal mengambil keputusan. Apabila suatu perhitungan dilakukan secara lebih jelas dan detail, maka akan lebih memudahkan dalam mengambil keputusan sehingga tidak perlu waktu yang lebih lama dalam memutuskannya. Yang kedua, penentuan harga yang lebih baik sehingga dapat bersaing dengan kompetitor. Jika menentukan harga dengan menggunakan cara ABC, maka akan lebih mudah bersaing dengan pihak kompetitor. Harga yang diperoleh tidak akan jauh dari harga yang dikeluarkan oleh kompetitor, sehingga setiap konsumen pun tidak akan meragukan produk atau jasa dari satu perusahaan yang menggunakan metode ABC ini. Yang ketiga, analisis biaya dapat dengan mudah untuk diperbaiki, sehingga pihak manajemen bisa melakukan peningkatan volume atas produk dengan tingkat penjualan yang rendah. Yang keempat, melalui analisis data biaya. Melalui analisis data biaya dan pola konsumsi sumber daya, pihak manajemen bisa mengembangkan produk lebih mudah. Dari kelebihan, activity based costing juga memiliki kelemahan. Di antaranya, implementasi sistem ini belum terlalu dikenal stakeholders perusahaan di Indonesia, sehingga penolakan untuk pemakaian sistem ini cukup besar. Yang kedua,
Masalah joint cost pada sistem konvensional juga tidak dapat diatasi dengan sistem siklus akuntansi biaya. Kemudian yang terakhir, untuk memahami activity based costing, dengan mudah harus memperlakukan semua biaya sebagai biaya variabel, karena sistem ini didesain sebagai alat pembuat keputusan strategis dalam jangka panjang. Untuk selanjutnya, kita masuk ke kartu pesanan. Kartu pesanan atau Job Order Cost Sheet atau JOCS merupakan hasil akhir berupa lembaran berisi data hasil hitung biaya produksi total dalam sebuah perusahaan. Di dalam sebuah kartu pesanan akan berisi informasi seputar data pemesanan, perhitungan ongkos produksi, BBB, BTK atau overhead pabrik, serta harga barang per unitnya. Tujuan dari kartu pesanan ini adalah memudahkan akuntan selama proses perhitungan ongkos pembuatan produk, sehingga pemberian gambaran pada pemberi akan menjadi rapi. Di samping itu, kartu pesanan juga mempermudah bagian administrasi melakukan penulisan jurnal atau pendapatan kebutuhan bahan baku serta tenaga kerja produksi. Dalam kartu pesanan memiliki komponen yang pertama informasi data pemesan dan pemesannya. Yang kedua, biaya proses pembuatan barang meliputi BBB atau biaya bahan baku secara langsung termasuk bahan baku pendukung ataupun tambahan. BTK yaitu bahan tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Dan yang terakhir, komponennya yaitu harga barang per unitnya. Kemudian kita masuk ke teknik penyajian kalkulasi biaya pesanan. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau job order costing, biaya produksi dikumpulkan atau diakumulasikan untuk setiap pesanan atau job yang terpisah. Untuk dapat menghitung biaya berdasarkan pesanan secara mudah, maka pesanan atau pekerjaan harus dapat diidentifikasikan secara terpisah. Oleh karena itu, harus ada perbedaan penting dalam biaya per unit antara satu pesanan dengan pesanan yang lain. Ini adalah ilustrasi job order costing. Di sini kolom-kolomnya sudah dibedakan menjadi beberapa warna dan sudah ada penjelasannya juga. Yang pertama yaitu warna merah. Warna merah menentukan total biaya produksi, persediaan akhir barang dalam proses, terus biaya produksi, harga pokok penjualan, dan persediaan akhir barang jadi. Kemudian yang warna kuning, pada akhir periode diidentifikasi kartu pesanan mana yang sudah selesai atau belum selesai. Kemudian yang kedua sudah terjual atau ditagihkan ke pelanggan, ataupun yang masih di first BJ ini mungkin persediaan barang jadi. Kemudian yang warna hijau, tiap kali ada pesanan, kartu pesanan dibuat dan tiap kali biaya dimasukkan atau digunakan untuk pesanan tertentu. Biaya tersebut dicatat pada kartu pesanan yang terkait. Pada warna hijau ini merupakan proses akhir barang dalam proses. Yang terakhir kita masuk ke keputusan manajemen. Keputusan manajemen adalah sebuah proses rangkaian kegiatan menganalisis berbagai fakta, informasi, data dan teori atau pendapat yang akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang dinilai paling baik dan tepat sehingga dapat menghasilkan perubahan terhadap organisasi ke arah yang lebih baik. Keputusan manajemen dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, keputusan strategis. Keputusan strategis berkaitan dengan gambaran besar bisnis. Keputusan tersebut juga lebih fokus ke lingkungan eksternal perusahaan dan biasanya berorientasi ke masa depan. Orientasi tersebut memberikan arahan kemana bisnis harus melangkah maju. Keputusan strategis itu meliputi bisnis apa yang akan dijalani. Kedua, apa visi dalam bisnis ini? Yang ketiga, apa identitas dari bisnis Anda? Terus yang keempat, apa yang akan diperjuangkan? Yang kelima, kemana arah bisnis akan melaju? Dan yang terakhir, bagaimana bisnis akan bersaing? Kemudian yang kedua, ada keputusan taktis. Keputusan taktis meliputi instruksi kerja yang diterapkan berdasarkan proses atau prosedur perusahaan. Instruksi kerja tersebut menjelaskan bagaimana
suatu pekerjaan dilaksanakan, siapa yang harus melakukan hal apa, dan kapan harus dilakukan, dan bagaimana caranya. Kemudian yang ketiga, dengan keputusan operasional. Keputusan operasional. Jika Anda membuat keputusan yang melibatkan proses atau prosedur seperti menentukan bagaimana kegiatan operasional perusahaan dilakukan dengan sumber daya yang tersedia, maka hal itu adalah keputusan operasional. Keputusan operasional yang diambil memastikan bahwa suatu pekerjaan akan dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Keputusan operasional meliputi bagaimana perusahaan Anda menggunakan uangnya bulan ini, bagaimana perusahaan Anda melayani pelanggan, bagaimana prosedur perusahaan Anda dalam mengirimkan pesanannya, dan bagaimana sistem quality control dilaksanakan. Dari keputusan manajemen, ada juga proses-proses untuk pengambilan keputusan dalam manajemen, yaitu yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Saat mengidentifikasi keputusan, ajukan beberapa pertanyaan kepada diri Anda. Yang pertama, apa masalah yang perlu dipecahkan? Yang kedua, apa goal yang ingin dicapai dengan menerapkan keputusan ini? Dan bagaimana Anda akan mengukur kesuksesan? Semua pertanyaan ini adalah teknik penetapan goal umum yang akhirnya akan membantu Anda menemukan solusi tepat. Kemudian yang kedua, pengumpulan dan analisis data yang relevan. Mengumpulkan informasi terkait keputusan yang sedang diambil adalah langkah penting untuk mengambil keputusan masing-masing. Mencari informasi di luar tim atau perusahaan Anda juga penting. Mengambil keputusan efektif memerlukan informasi dari banyak sumber berbeda. Kemudian untuk yang ketiga, 4, 5, pengembangan alternatif-alternatif, evaluasi alternatif-alternatif, dan pemilihan alternatif terbaik itu mencakup menjadi satu, yaitu langkah ini mewajibkan Anda untuk mencari banyak solusi berbeda untuk masalah yang dihadapi. Menemukan lebih dari satu alternatif sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis karena pemangku kepentingan berbeda mungkin memiliki kebutuhan berbeda, tergantung peran mereka. Kemudian, mengambil semua solusi berbeda yang ditemukan dan menganalisis caranya menangani masalah awal. Kemudian, contohnya, jika perusahaan mencari alat manajemen kerja, tim desain mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda dengan tim pengembangan. Memilih hanya satu solusi di awal mungkin bukan tindakan yang tepat. Setelah pengambil keputusan akhir memberikan izin, inilah saatnya menerapkan solusi. Gunakan waktu untuk membuat rencana implementasi, sehingga tim satu pemikiran untuk langkah selanjutnya. Kemudian ini saatnya menerapkan rencana Anda dan memantau progres untuk menentukan apakah ini keputusan yang baik atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok 7 tentang kalkulasi biaya pesanan. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.